Kelompok siapa ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mega Sari sebagai moderator dari kelompok 5. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok saya yang berada Muhammad Akbar Kurniawan, Joswanda, Jessica Indah Cahyani, dan yang terakhir Rizky Kurniawan. Sesi penyampaian materi yang berjudul Perencanaan Manajerial dan Penetapan Tujuan. Pertama akan disampaikan oleh Joswanda. Materi yang tinjauan tujuan dan rencana. Tujuan adalah keadaan masa depan yang diinginkan yang berusaha diwujudkan capaian tujuan dan menentukan alokasi sumber daya, jadwal, tugas, dan tindakan lain yang diperlukan. Tujuan menentukan tujuan masa depan, rencana menentukan cara hari ini. Konsep perencanaan biasanya menggabungkan kedua ide tersebut. Itu berarti menentukan tujuan organisasi. Tingkat tujuan dan rencana. Tingkat tujuan dan rencana. Nah, tampilan di gambar ini mengilustrasikan tingkat tujuan dan rencana dalam sebuah organisasi. Seperti perencanaan dimulai dengan misi formal yang mendefinisikan tujuan dasar organisasi. Terutama untuk khalayak eksternal, misi adalah yang pada gilirannya sebagai dasar teluk untuk tingkat tujuan dan rencana strategis atau perusahaan. Pertanian membentuk tingkat taktis, divisi, dan tingkat operasional departemen. Manajer puncak biasanya bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan dan rencana strategis yang mencerminkan komitmen terhadap efisien dan efektivitas organisasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jessica. Baik, gambar yang ada di layar ini mengilustrasikan bahwa prosesnya dimulai ketika manajer mengembangkan rencana keseluruhan untuk organisasi dengan mendefinisikan misi dan tujuan strategis atau tingkat perusahaan dengan jelas. Kedua, mereka menerjemahkan rencana ke dalam tindakan yang mencakup pendefinisian rencana dan tujuan taktis, mengembangkan peta strategis untuk menyelaraskan tujuan, merumuskan rencana darurat dengan skenario, dan mengidentifikasi tim intelijen untuk menganalisis isu-isu kompetitif utama. Ketiga, manajer menjabarkan faktor-faktor operasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan merancang tujuan dan rencana operasional, memiliki ukuran dan target yang akan digunakan untuk menentukan apakah segala sesuatunya berjalan sesuai rencana, dan mengidentifikasi tujuan dan rencana krisis yang mungkin perlu dilakukan. Alat untuk melaksanakan rencana tersebut mencakup manajemen berdasarkan tujuan, dashboard kinerja, rencana sekali pakai, dan tanggung jawab terdesentralisasi. Akhirnya, manajer secara berkala meninjau rencana untuk belajar dari hasil dan mengubah rencana sesuai kebutuhan memulai siklus perencanaan baru.
Visi misi perencanaan manajer. Misi formal, definisi, tujuan yang dinyatakan secara luas yang membedakan organisasi dari organisasi lain yang sejenis. Pernyataan misi yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan motivasi karyawan dan kinerja organisasi. Isi pernyataan misi seringkali berfokus pada pasar dan pelanggan dan mengidentifikasi bidang usaha yang diinginkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Akbar. Rizky. Operational planning atau perencanaan operasional. Manajer menggunakan tujuan operasi untuk mengarahkan karyawan dan sumber daya untuk mencapai hasil tertentu yang memungkinkan organisasi untuk bekerja secara efisien dan efektif. Jadi di sini seorang manajer diharapkan bisa mengarahkan karyawan dan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan organisasi ataupun kelompok. Salah satu pertimbangannya adalah bagaimana menetapkan tujuan yang efektif. Kemudian manajer menggunakan sejumlah pendekatan perencanaan termasuk manajemen berdasarkan tujuan, rencana sekali pakai, dan rencana tetap. Manajemen by Objective atau MBO. Di sini MBO adalah sistem di mana manajer dan karyawan menentukan tujuan untuk setiap departemen proyek dan orang dan menggunakannya untuk memantau kinerja selanjutnya. Sebuah model langkah-langkah penting dari sistem MBO adalah sebagai berikut. Pertama adalah set goal atau menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan melibatkan karyawan di semua tingkatan dan melampaui kegiatan sehari-hari untuk menjawab pertanyaan apa yang ingin kita capai. Manajer memperlihatkan kinerja tujuan efektif yang dijelaskan di bagian sebelumnya dan memastikan untuk menetapkan tanggung jawab untuk pencapaian tujuan. Yang kedua, develop action plan atau mengembangkan rencana aksi. Di sini rencana tindakan mendefinisikan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan. Rencana tindakan dibuat untuk individu dan departemen. Kemudian review progress atau tinjau kemajuan. Tinjauan kemajuan berkala penting untuk memastikan rencana aksi berjalan dengan baik. Tinjauan ini terjadi secara informatif antara manajemen dan bawahan. Di bawah organisasi mungkin ingin melakukan tinjauan 3, 6, atau 9 bulan sepanjang tahun. Pemeriksaan berkala ini memungkinkan manajer dan karyawan untuk melihat apakah mereka tepat sasaran atau tidak. Manajer dan karyawan tidak boleh terpaku pada perilaku yang ditentukan sebelumnya, harus bersedia mengambil langkah apapun yang diperlukan untuk menghasilkan hasil berarti. Inti dari MBO adalah mencapai tujuan. Rencana tindakan dapat diubah setiap kali tujuan tidak terpenuhi. Kemudian appraise overall performance atau menilai kinerja secara keseluruhan. Langkah terakhir dalam MBO adalah dengan hati-hati mengevaluasi apakah tujuan tahunan telah dicapai baik untuk individu maupun departemen. Keberhasilan atau kegagalan mencapai tujuan dapat menjadi bagian dari sistem penilaian dan penunjukan kenaikan gaji dan penghargaan lainnya. Penilaian kinerja departemen dan perusahaan secara keseluruhan membentuk tujuan untuk tahun depan. Siklus MBO berulang setiap tahun. Oke, materi berikutnya akan disampaikan oleh Akbar Kurniawan. Perencanaan untuk yang pertama, perencanaan kontingensi. Ketika organisasi beroperasi di lingkungan yang sangat tidak pasti atau berurusan dengan cakrawala waktu yang lama, terkadang perencanaan tampak seperti buang-buang waktu. Memang rencana yang tidak fleksibel dapat menghambat daripada membantu kinerja organisasi dalam menghadapi perubahan teknologi, sosial, ekonomi, atau lingkungan yang cepat. Dalam kasus ini, manajer dapat mengembangkan beberapa alternatif masa depan untuk membantu mereka membentuk rencana yang lebih adaptif.
Yang kedua, membangun skenario. Perpanjangan dari perencanaan kontingensi adalah teknik peramalan yang dikenal sebagai skenario bangunan. Pembuatan skenario melibatkan tren dan diskontinuitas saat ini dan menvisualisasikan kemungkinan masa depan. Daripada hanya melihat sejarah dan pemikiran tentang apa yang telah terjadi, manajer berpikir tentang apa yang bisa terjadi. Peristiwa yang menyebabkan sebagian besar kerusakan pada perusahaan adalah yang bahkan tidak terpikir oleh siapapun. Yang ketiga, perencanaan krisis. Survei penggunaan teknik manajemen perusahaan mengungkapkan bahwa penggunaan perencanaan kontingensi dan skenario melonjak setelah serangan teroris 11 September 2021 di Amerika dan tepat tinggi sejak saat itu, yang mencerminkan meningkatnya pendekatan pada pengelolaan ketidakpastian. Perencanaan untuk kinerja tinggi. Pendekatan tradisional untuk perencanaan. Secara tradisional, perencanaan perusahaan telah dilakukan sepenuhnya oleh eksekusi puncak oleh perusahaan konsultan atau paling umum oleh Departemen Perencanaan Pusat. Departemen Perencanaan Pusat adalah kelompok spesialis perencanaan yang melaporkan langsung kepada CEO atau Presiden. Pendekatan ini populer selama tahun 1970-an. Spesialis perencanaan dipekerjakan untuk mengumpulkan data dan mengembangkan rencana strategis terperinci untuk perusahaan secara keseluruh. Pendekatan kinerja tinggi untuk perencanaan. Pendekatan baru untuk perencanaan adalah melibatkan semua orang dalam organisasi dan terkadang juga pemangku kepentingan di luar. Dalam proses perencanaan, evolusi pendekatan baru dimulai dengan penggeseran ke perencanaan terdesentralisasi, yang berarti bahwa para ahli perencanaan bekerja dengan manajer di divisi atau departemen utama untuk mengembangkan tujuan dan rencana mereka sendiri. Cukup sekian presentasi kami, langsung saja kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Akbar Kurniawan. Langsung saja kami buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Oke, kami batasi 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, dipersilakan kepada Widya Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Hafiz Zakiyah. Izin bertanya, untuk slide kelima ada bagian dan penjelasannya. Dan di penjelasannya ada rencana dan tujuan taktis. Pertanyaan saya, jelaskan yang dimaksud pendefisian rencana dan tujuan taktis di dalam bisnis. Cukup. Untuk pertanyaan yang kedua, dipersilakan kepada Rina Rismawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rina Rismawati, saya perwakilan dari kelompok 8. Pertanyaan saya di sini yaitu, tolong jelaskan mengapa suatu perusahaan perlu melakukan proses perencanaan atau planning dalam dalam mencapai suatu tujuan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang ketiga, dipersilakan kepada Muhammad Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anton Ferdiansyah. Tadi kan ada perencanaan kontingensi. Seberapa penting sih perencanaan kontingensi di suatu perusahaan? Terima kasih. Oh iya, habis. Pertanyaan yang keempat, dipersilakan kepada Bernia Meirani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernia Melani. Saya perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya. Tolong jelaskan mengapa seorang manajer harus menguasai proses perencanaan yang strategis. Baik, terima kasih. Dan pertanyaan yang terakhir dipersilakan kepada Nanda Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gary dari kelompok 6 ingin bertanya. Bagaimana caranya seorang manajer mengarahkan karyawannya agar mencapai hasil tertentu yang diinginkan oleh perusahaan? Jelas? Oke. Untuk teman-teman semuanya, kami meminta waktunya untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaannya. Ada dari teman-teman sekalian yang ingin menanggapi, mungkin ada yang punya alternatif jawaban lain, atau mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin menanggapi, silakan ya. Kita jangan lupa capture untuk absen ya. Miss izin menjawab pertanyaan dari Gary, boleh? Boleh, silakan sebutkan namanya biar dicatat oleh teman presentatornya. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama Panggabean, saya dari kelompok 7, ingin menjawab pertanyaan dari Nanda Giri. Cara yang harus dilakukan manajer itu ialah, satu, dia harus memberikan contoh yang terbaik untuk bawahannya gitu loh, karena kan dia di dalam suatu perusahaan kan itu termasuk atasan tuh, jadi dia harus memberikan contoh yang baik agar bawahannya itu atau karyawannya itu dapat melihat contoh baik yang ada di diri dia. Yang kedua, dia harus melakukan, dia harus memberikan tata cara atau tata tertib yang harus dilakukan bawahannya untuk dilakukan setiap harinya agar tidak ada perilaku yang menyimpang dari apa yang dia berikan. Yang ketiga, dia harus lebih meluangkan waktu untuk melakukan meeting atau ngumpul untuk berdiskusi untuk hal apa yang besok yang harus dilakukan mereka saat sudah di perusahaan. Terima kasih. Terima kasih Rizky tanggapannya. Yuk yang lain. Izin menjawab pertanyaan Bernia Melani. Pertanyaannya, tolong jelaskan mengapa seorang manajer harus menguasai prosesnya. Jawabannya, kita harus memberi arahan jangka panjang yang akan dituju, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, sama membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif. Gimana, Bernia? Ya, jelas. Terima kasih. Terima kasih. Jawaban pertanyaan yang lain, sudah ada jawabannya belum kelompok presentator? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Widya Hafiz. Jelaskan yang dimaksud pendefinisian rencana dan tujuan taktis di dalam bisnis.
Perencanaan taktis itu sendiri adalah keterlibatan terus-menerus para manajer dan karyawan inti untuk menghasilkan rencana bagi keseluruhan organisasi maupun unit-unit di individual mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa performa organisasi untuk membuahkan hasil jangka pendek konsisten dengan arah strategik organisasi Anda serta memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia seefektif mungkin. Terima kasih. Apakah cukup dengan jawaban saya, Widya? Cukup. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rina Rismawati. Dengan pertanyaan, mengapa suatu perusahaan perlu melakukan proses perencanaan dalam mencapai suatu tujuan? Jawabannya karena perencanaan selalu dilakukan untuk masa depan. Sedangkan kan masa depan itu pasti tidak pasti. Dengan bantuan perencanaan ini, kemungkinan perubahan di masa depan diantisipasi dan berbagai kegiatan yang direncanakan dengan cara yang terbaik. Nah, dengan cara ini, resiko ketidakpastian di masa depan dapat diminimalkan. Jadi intinya tuh, dalam suatu perusahaan itu harus ada perencanaan agar hasilnya memuaskan. Bagaimana, Rina? Apakah sudah cukup? Sudah cukup jelas. Terima kasih, Mega. Oke. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Pertanyaan siapa yang belum terjawab? Saya, Miss. Oh ya, tadi apa pertanyaannya? Tadi kan ada perencanaan kontingensi. Pertanyaannya, seberapa penting perencanaan kontingensi di suatu perusahaan? Sudah ada jawabannya? Sudah. Sudah, Miss. Ya. Baik, di sini izin menjawab pertanyaan dari M. Anton Febriansah. Pertanyaan, seberapa penting perencanaan kontingensi di suatu perusahaan? Ya. Pengertian dari rencana kontingensi itu sendiri merupakan rencana alternatif atau cadangan yang dilakukan perusahaan jika terjadi perubahan di sekitar perusahaan. Maka dari itu rencana kontingensi ini sangat penting karena perubahan adalah hal yang hampir tidak bisa dihindari. Untuk itulah manajemen perlu melakukan berbagai penanganan serius terkait perubahan tersebut. Selain itu juga untuk meminimalisir efek negatif dari suatu perubahan secepat mungkin bila terjadi kejadian yang tidak terduga. Gimana, Anton? Cukup jelas? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Mana? Sudah cukup jelas? Belum. Belum jelas. Jadi seberapa pentingkah sih sebetulnya rencana kontingensi itu? Dilihat dari pengertiannya, perencanaan kontingensi itu kan dilakukan untuk merespon situasi-situasi darurat apabila terjadi. Jadi ketika ada unexpected situation, kemungkinan Jadi perencanaan kontingensi disusun agar bisa merespon kemungkinan kejadian yang tidak kita duga, di mana kejadian tersebut itu nanti akan merugikan perusahaan. Nah, seberapa penting rencana kontingensi? Ya penting sekali, karena ketika ternyata di tengah jalan rencana kita meleset dari dugaan, ternyata ada situasi-situasi yang membuat rencana kita itu tidak tereksekusi dengan baik, di situ kita pakai rencana kontingensi itu tadi. Nah, ya makanya itu perusahaan atau siapapun lah biasanya kan buat plan A, plan B, plan C. Tujuannya apa? Jadi ketika terjadi unexpected situation about the plan, rencana-rencana lain itu tuh sudah tersedia gitu. Sudah tersedia respon-respon yang siap digunakan untuk menanggapi kejadian-kejadian yang mungkin akan merugikan organisasi gitu. Gimana, Anton? Kira-kira sudah cukup jelas? Sudah, Miss. Terima kasih. Oke, yuk ada pertanyaan lagi yang belum terjawab. Dari siapa lagi? Sudah semua, Miss.
Sudah semua, kita buka sesi kedua, sesi pertanyaan kedua. Silakan teman-teman sekalian. Silakan untuk bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap sudah mengerti. Saya yang akan bertanya. Tidak ada yang bertanya, saya anggap mengerti ya, siap ya, berarti ya semuanya kalau misalkan saya tanya. Oke, saya tunggu pertanyaannya. Apabila tidak ada yang bertanya, saya siapkan pertanyaannya. Oke, saya yang akan bertanya deh kalau kayak gitu. Siapa ya? Adelia. Adelia Amanda. Ya, Mi. Perencanaan krisis itu apa sih? Jelasin. Perencanaan apa, Mi? Perencanaan krisis. Bentar, Mi. Perencanaan krisis itu kayak apa? Merencanakan sesuatu yang terlalu rumit. Adalah kayak sebuah rencana tertulis resmi, tapi dia menetapkan kebijakan tertentu yang harus diambil ketika kerja. Misalnya kayak kebakaran, gempa bumi, terus penculikan, kayak terus sama terorisme gitu, Miss. Jadi simpelnya gimana? Sebuah rencana tertulis yang resmi untuk menetapkan kebijakan tertentu yang harus diambil ketika menanggapi terjadi sesuatu menanggapi peristiwa yang terjadi di tempat, kayak di tempat kerja. Kayak misalnya kalau toko itu kebakaran gitu, Miss. Gempa bumi. Oke. Wahyu Saputra. Ada nggak nih orangnya Wahyu Saputra? Siap, Miss. Ada, Miss. Apa itu rencana krisis menurut kamu, Wahyu Saputra? Seberapa pentingkah rencana krisis itu dibuat? Seberapa penting, Miss? Ya, pengertiannya dulu. Apa sih rencana krisis itu? Kemudian, penting nggak ya kita buat rencana krisis apabila kita menjabat sebagai seorang manajer dalam sebuah organisasi? Seberapa penting manajemen krisis, Miss? Ya, perencanaan krisis ya, bukan manajemen krisis ya. Perencanaan krisis.
Perencanaan krisis ya, Miss? Ya. Kok lama banget. Yang lain, Nova Dwi Ratnasari. Ya, Miss. Coba jawab pertanyaan yang telah saya tanyakan tadi ke Wahyu. Menurut saya, perencanaan krisis adalah suatu tindakan atau suatu kebijakan dalam seorang manajer untuk mengambil langkah cepat dalam mengatasi suatu krisis, seperti kayak toko yang tadi kebakaran, dan untuk kedepannya agar lebih terorganisir sih, Miss. Kalau menurut saya pentingnya itu ya lumayan penting, karena dari perencanaan krisis itu sendiri kita tuh lebih siap dalam menghadapi suatu kejadian ke depannya. Cukup, Miss. Oke. Jessica. Jessica Indah. Menurut saya perencanaan kritis itu Kok nggak dilanjutin? rencana tertulis resmi yang menetapkan kebijakan dan tindakan tertentu yang harus diambil ketika menanggapi suatu peristiwa. Maksudnya rencana resmi itu gimana sih? Emang ada rencana resmi, rencana tidak resmi? Contohnya kalau misalkan kita punya first planning, jadi kita harus punya second planning juga buat apabila perencanaan pertama tidak berjalan dengan berhasil gitu. David Prayoga. Mana David Prayoga? Fix David Prayoga nggak ada orangnya. Oke, jadi perencanaan krisis itu betul ya, perencanaan yang ditetapkan oleh manajemen untuk merespon kejadian-kejadian yang sifatnya krisis. Contohnya apa ya? Kejadian-kejadian yang tidak terduga, yang kita tidak bisa menanggapi hanya dengan tanggapan yang biasa. Contohnya gimana ketika terjadi terorisme, kemudian terjadi bencana, kemudian terjadi kebakaran, sama sih seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi ketika kita membuat perencanaan, kita tidak boleh mengabaikan kejadian-kejadian tersebut. Makanya kemudian kita buat dalam sebuah penetapan perencanaan, dalam sebuah stage ini kita membuat berbagai jenis perencanaan, mulai perencanaan kontingensi, kemudian perencanaan krisis juga. Tujuannya apa? Agar ketika memang terjadi peristiwa tersebut, kita sudah ada loh prosedurnya untuk merespon kejadian tersebut. Tujuannya apa? Agar kita tidak mengalami kerugian yang lebih dalam lagi gitu. Ada lagi nggak pertanyaan untuk kelompok ini? Kayaknya sebelum-sebelumnya itu sampai ada 2 sesi. Kok sekarang lebih pasif? Apa materinya sangat mudah ya? Makanya nggak ada yang nanya.
Baik, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, saya anggap semuanya sudah mengerti tentang apa yang dijelaskan oleh kelompok presentator ini barusan. Kemudian tadi ada mahasiswa yang bilang katanya jam 11 saya ada kelas lagi, Miss. Oke, nggak apa-apa, kita sudahi kelas kita. Di sini saya akan upload materi ajar saya di Spada. Saya akan buat forum di situ. Silahkan dipelajari materi yang saya berikan di Spada, di-download dulu ya. Kemudian nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui forum. Begitu ya. Untuk pertemuan pada hari ini, kita sudahi saja. Sebelumnya, kelompok minggu depan tolong dipersiapkan dengan baik. Jadi kalau misalkan presentasi itu dijelaskan ya, bukan dibacakan. Jadi teman-teman mengerti gitu. Kalau cuma dibacakan itu kan teman-teman juga bisa baca sendiri gitu. Tapi dijelaskan maksudnya itu tuh apa? Statement ini tuh maksudnya apa? Bagian ini tuh maksudnya apa gitu. Agar mengerti. Kalau kalian kan sudah mahasiswa, jadi kalau mahasiswa itu kan dituntut untuk bisa memahami dan juga menjelaskan. Nggak cuma memahami aja, tapi bisa menjelaskan. Makanya itu tujuan dari dibentuknya kelompok untuk melakukan presentasi ini, agar kalian bisa dengan sendirinya memahami dan juga menjelaskan. Gitu. Bedanya mahasiswa dengan anak SMA. Kalau anak SMA kan dijelasin ya sama gurunya sampai ngerti. Kalau mahasiswa itu harus lebih aktif dalam mengakses sumber-sumber yang bisa digunakan dalam mendukung. Sampai dengan di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Apabila tidak ada, tolong nanti siapa-siapa yang saya tanya dan siapa yang sudah menjawab pertanyaan saya ditulis ya di berita acara, kemudian di-upload. Nanti akan saya buatkan malam aja ya uploadnya. Kemudian isi forumnya juga malam aja. Sekian pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, tadi hari ini saya nggak full on cam karena ada berbagai kendala. Terima kasih semuanya atas pertemuannya hari ini. Jangan lupa absen, share link absennya di Instagram. Kemudian kalau misalkan sudah di record, silakan di-upload di YouTube, di-share linknya di YouTube, di-share linknya di grup link YouTube-nya. Thank you semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, saya live ya.